Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget nggak upload. Ini gara-gara akun Gmailnya keblok gitu ya, lupa password atau apalah. Jadi harus recovery account, dan itu ternyata bikin beberapa minggu nggak bisa mengakses Google account. Efeknya nggak bisa masuk ke akun YouTube, nggak bisa ngedit, nggak bisa bales, karena semua keblok. Harus mengikuti prosedur recovery account Gmail yang butuh waktu 3-5 hari baru ada reset passwordnya ya. Nah, gara-gara nggak bisa akses YouTube, ternyata jadi males juga nih mantengin PLTS yang udah mulai harus diplototin gitu ya, karena ini udah setahun masang PLTS nih, udah mulai sense ininya ya, sense apa ya, spiritnya gitulah. Kalau pas awal-awal kan semangat gitu, nah pas setahun ini udah mulai merasa karena ini berjalan normal, nggak ada masalah, jadinya jarang diliatin, jarang diplototin. Nah, yang kedua, biasanya saya itu kan kalau ngedit suka di capture tuh di KineMaster-nya. Nah, beberapa minggu yang lalu anak ngoprek gadget dan berusaha bantuin HP bapaknya yang sudah full memory, kehapus semua itu catatan-catatan penelitian, capturean gitu ya. Jadinya kehilangan track record untuk historical datanya lah, istilah medical recordnya nih jadi hilang, sehingga bingung mau mulai dari mana gitu. Nah, cuma mau dimulai lagi di awal tahun ini memang harus direview ulang. Setahun kita pasang PLTS harus dibongkar ulang sih kelihatannya ya. Kemarin saya baru ngebongkar perkabelan, cuma dibongkarnya belum di-upgrade ke kabel yang lebih besar, baru yang existing cuma ditambah dengan Ferruless aja. Yang tadinya kabelnya langsung ditancap gitu ya, dibungkus pakai Ferruless biar lebih rapi dan biar merata lah arus yang ngalirnya gitu ya. Karena ternyata saya perhatiin di grup ada yang sharing kabel misalkan masuk ke MCB-nya gosong, ternyata kabelnya nggak di skun, nggak dikasih Ferruless seperti ini. Nah, itu ternyata risikonya untuk overheat gitu ya, kepanasan, ada peluang seperti itu. Jadi benar-benar resiko-resiko yang ya mungkin dianggap dianggap tidak sesuai standar kelistrikan. Nah, itu harus dijadiin catatan gitu. Meskipun ini dulu setahun aman, tapi kan belum tentu aman seterusnya. Nah, terbukti di hari ini. Jadi hari ini ada kasus lagi, si Xian Kenzi-nya nih agak masalah. Jadi tadi lagi nyetrika karena on off, jadi baterainya kebetulan cuaca hari ini ada panas, jadi sempat di atas 14 volt, over voltage, alarmnya bunyi. Nah, sehingga karena dia udah 14 volt, saya langsung lari ke atas nyalain jet pump. Nah, ternyata pemakaian setrika dan jet pump kalau pakai si Xian Kenzi ini itu nggak support gitu ya. Dia nggak bisa dibebani oleh beban di atas 800 sampai 900 nih, langsung panas gitu. Akhirnya dia auto protect. Nah, yang jadi masalah tadi itu voltage-nya di aki 14, tapi di inverter ini kebacanya 10. Nah, ini problem baru nih. Apakah error lagi? Karena tadi ada bau-bau gosong juga ya, bau overheat, bau kepanasan, kayaknya begitu ya.
Kemarin memang beberapa hari yang lalu ini sempat kendor nih, panas dari arus main 12 volt. Itu risikonya ya, main di 12 volt, jadi harus main load yang agak-agak apa namanya, jangan di atas 600 lah gitu. Main safe, main aman, main safety player aja gitu, safety player. Nah, kita akan tes apakah ini masih ngebaca di 10, artinya nih jomplang gitu ya, walaupun kita nggak nyalain apa-apa. Kalau dia kondisi aki sekarang 14 di voltmeter yang langsung ke aki 14,2, 14,4, kemudian si Sian Kenji yang ngebacanya 10 atau 11, ini berarti error lagi nih, harus kita pensiunkan, problem lagi. Harus disekolahin lagi ke tukang servis ya. Nah, ini catatan dari Sian Kenji. Ini aman sebetulnya. Setelah terakhir saya pasang mungkin 3 bulanan ya, gak ada masalah. Kalau untuk pemakaian yang di bawah 700 watt ke bawah lah, ini masih oke. Tapi kalau kita paksain di atas 700, 800 nih, saya lupa nih. Ini mungkin nanti di sini ada catatan maksimal apa namanya, maksimal dayanya berapa. Mudah-mudahan masih terekod. Nah, itulah yang membuat si Sian Kenji ini jadi auto protect. Nah, coba kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masih nyala sebenarnya 14. Nah, ngedrop dia tadi ke 10 ya. Ataukah karena tadi masih posisinya, nah ini 10 nih, 10,4, padahal di aki itu 13,4. Nah, ini positif error nih. Mana ya? Oh, ini nih. Nah, 926. Kelihatannya ada yang problem dari si Sian Kenji ini. Ini drop ke 9 volt. Nah, mati. Kayaknya ada yang masalah, jadi harus masuk ke servis lagi. Nah, ini kasus di Sian Kenji seperti ini. Kalau dia dihantam dengan 926 watt. Oke, jadi ya harus kita bongkar. Main 12 volt seperti ini, ada hal-hal yang harus kita perhatikan gitu ya, terutama dari panas arus kalau main 12 volt. Jadi nanti kita akan rubah lagi. Ini akinya 100 ampere, yang satu 120 ampere. Jadi saya nyoba mix aki, kita main secara paralel dengan kapasitas aki yang berbeda. Nah, apakah kalau main seri akinya beda nih, masalah enggak ya? Bahaya juga nih. Nah, kalau yang ini, jadi yang ini dicas oleh 6 panel 600 watt peak on grid, alhamdulillah masih jalan 700 watt peak. Nah, yang ini dicas oleh 200 watt peak Viam 120 ampere kali 2. Ini sementara untuk lampu outdoor ya. Jadi ini juga masih uji coba saya, apakah aki yang udah soak ini nggak bisa ngecas di atas 11 volt kalau udah malam gitu ya. Jadi udah mentok di level 11, tapi kalau kita kilokan kan sayang ya. Kalau dikiloin sekarang dengan dikiloin udah nggak ada listriknya kan harganya sama. Jadi mendingan kita pakai dulu nih sampai benar-benar listriknya nggak bisa ngecil lagi. Begitu. Nah, berarti ini harus di seri dengan resiko ya, kalau main seri akinya berbeda kapasitas seperti ini. Nah, itu nasibnya gimana ya? Oke, mungkin demikian updatean setelah beberapa minggu tidak bisa laporan. Jadi saya sekarang ada on grid, ada
off gridnya 600 dan off grid 200. Sementara kita harus cabut-cabut lagi nih si aki ini, sekalian kita bongkar-bongkar. Nah, kemarin itu saya cuma ganti-ganti ini aja, nanti mungkin sharing setiap sambungan saya pasang ferruless sampai ke on grid dan ke MCB yang sana. Cuma yang gede tuh belum, karena ternyata untuk masang skunnya itu perlu tang khusus juga ya, tang sekun. Ternyata buat masang ferruless ada tangnya khusus, masang ginian juga ada tangnya khusus. Jadi ini nabung setahun baru kebeli. Kalau pakai tang gini katanya nggak recommended nih buat ngejepit skun, meskipun bisa tapi ya tidak direkomendasikan karena dia nggak bisa menjepit dengan lebih lebih ideal lah. Bisa sih, bisa mungkin ya, tapi asal jepit doang. Takutnya kan ini arusnya tinggi, ntar jadi panas, kebakaran lagi ininya, plastiknya ya. Nah, ini kenapa diganjel ini. Oke, demikian. Jadi untuk sambungan juga nih, ternyata kalau pakai ferruless, pakai terminal yang seperti ini juga harus diganti ya. Karena kalau pakai yang gini jadi miring sebelah, miring. Tadinya mau saya ganti ini, cuma belum kesampaian aja. Pakai yang kuningan, tembaga apa kuningan ini, biar ini lebih tahan panas. Jadi kalau yang pakai yang gini-gini yang murah meriah nih, kalau lagi apes bisa panas, ngebakar juga kalau si sekrupnya agak kendor. Nah, sekrup agak kendor itu salah satunya gara-gara mungkin ini ngejepitnya nih agak miring gitu ya. Beda sama dengan jepitan yang kayak si MCB kan colokannya kalau pakai ferruless lebih enak ya. Kalau yang pakai gini harusnya pakai ring, skun ring gini nih, cuma penjepitnya saya belum punya. Oke deh, saya mau bongkar dulu. Kita pindah lagi main seri 24 volt. Sian Kenzi-nya pensiun lagi, dan kita panggil si Kenika untuk beraksi kembali. Baterai mercon, karena baterai merconnya ada di Bandung, jadi belum sempat dioprek-oprek lagi ya. Jadi sementara baterai mercon off dulu. Oke, demikian laporan pandangan mata hari ini. Mudah-mudahan bisa sharing-sharing lagi mumpung musim hujan, jadi harus diinspeksi ulang. Kabel juga masih berantakan ya. Cuma pengalamannya itu 1 tahun kita belajar PLTS, nah, ternyata hati-hati jangan sampai semangat buat melototinnya kendor gitu ya, dengan berbagai macam alasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.